Halo Brainstorm, kita semua belajar komunikasi. Tapi kalian pernah nggak sih kepikiran bahwasanya komunikasi itu mempengaruhi kesehatan mental? Kadang tanpa kita sadari, omongan kita tuh bisa banget loh menyakiti orang lain. Nah, maka dari itu, butuh komunikasi yang baik agar komunikasi kita itu tuh tidak menyakiti orang lain. Oke Brainstorm, kali ini kita mau wawancara teman-teman kita. Ya, boleh perkenalan dulu? Boleh. Nama aku Fauzan. Semester 5. Kalau nama saya juga dari semester 3. Kayak adanya feedback dari orang lain gitu loh. Kayak kita cerita kepada orang lain nih. Terus orang lain itu memberikan saran agar kita lebih baik ini. Kalau menurutku komunikasi yang empati ini baik supaya kita bisa menghormati perkataan orang lain. Ya, ini kita akan wawancara orang selanjutnya. Mbak, boleh minta waktu sebentar nggak? Boleh? Sebelumnya, Anda siapa ya? Oke, saya mau tanya sedikit tentang pendapat Mbak tentang gimana sih komunikasi yang baik itu? Menurut saya, komunikasi yang baik itu saat kita cerita nih ke teman kita, tapi sama dia itu dari hati, jadi kita mau dikasih nasihat. Oh iya Mbak, terima kasih ya sebelumnya. Mari. Betul sekali, Brainstorm. Dalam ilmu komunikasi, ada yang namanya empathy communication, yaitu memahami perasaan orang lain dengan cara empati. Nah, kalau diterapin di kehidupan sehari-hari, efeknya tuh luar biasa banget loh. Di sisi lain, kita bisa menjaga hubungan baik dengan orang lain, dan kita juga bisa menjaga kesehatan mental anak sana loh. Bagaimana sih caranya supaya kita tuh bisa berkomunikasi dengan efektif, dengan baik, dan pesan yang tersampaikan itu bisa lebih baik? Nah, aku kasih tips nih, 3 cara sederhana supaya komunikasi kita tuh jadi lebih baik. Nah, tips yang pertama tuh yang pastinya adalah dengerin dengan tulus ya. Karena setiap orang tuh cuman butuh didengerin. Kayak kadang orang tuh lebih pengen didengerin tanpa pengen dikasih solusi loh. Nah, yang kedua, kalau emang kalian pengen ngasih solusi, pastikan pakai bahasa yang baik ya, yang halus dan tanpa menyinggung perasaan orang yang lagi cerita ke kalian. Ketiga nih, yang terakhir, itu kita kalau pengen ngasih tanggapan atau pengen ngasih solusi, itu kita nggak apa-apa loh kalau mau jujur, kayak ya nggak apa-apa jujur, tapi pakai bahasa yang baik ya, dan jangan sampai orang yang udah cerita ke kita nih merasa dijudge gitu loh, kan jadinya kalau kayak gitu mereka pasti jadi nggak mau cerita lagi nggak sih? Nah, itu tips yang mungkin bisa kalian gunakan kalau emang ada yang cerita ke kalian, curhat atau gimana gitu loh. Jadi, komunikasi itu bukan soal ngomong aja, tapi soal kita peduli kepada orang lain juga. Yuk, biasakan komunikasi yang sehat agar pikiran kita sehat dan juga hati kita sehat.